if we don't have a newspaper. Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you, by God, he'll find it. I'm asking your advice, Bob, not your permission. You can't do this. The legacy of the company is at stake. What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose. What are you going to do, Mrs. Graham? A few moments later. Halo semuanya, saya Nur Hafid Hairul Anam. Saya akan mereview salah satu film yang berjudul The Pose yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg yang fokus mengangkat tentang perilisan dokumen-dokumen Pentagon pada saat tahun 1971. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan tentang sinopsisnya. Jadi cerita ini tuh diawali ketika Daniel Ellsberg yang pada saat itu dia adalah analisis militer dari Amerika Serikat. Nah, dia tuh merasa kecewa dan menemukan kejanggalan pada perang Vietnam ini pada tahun 1971. Secara diam-diam dia tuh mengambil dokumen rahasia atau Pentagon Papers, lalu menyalinnya menjadi ribuan halaman. Nah, dokumen-dokumen ini membuktikan bahwa Presiden Amerika Serikat pada saat itu berbohong kepada publik terkait perang Vietnam, dimulai pada era Presiden Eisenhower, lalu Kennedy, Johnson. Nah, lalu yang terakhir itu Richard Nixon. Jadi presiden-presiden itu tuh dia tahu sebenarnya kalau perang melawan Vietnam ini adalah tindakan yang sia-sia karena tidak mungkin menang. Tetapi dia tuh mereka tuh dia kayak ambisius gitu. Jadi mereka berbohong kepada publik supaya reputasi politiknya tuh gak turun. Nah, dokumen-dokumen ini tuh awalnya bocor ke media yang bernama The New York Times. Namun setelah The Times hanya menerbitkan beberapa artikel, pemerintah Presiden Richard Nixon itu langsung mengajukan tuntutan hukum dan pengadilan melarang mereka untuk menerbitkan kelanjutannya dengan alasan keamanan nasional. Nah, setelah The Times ini dituntut, The Washington Post yang pada saat itu notabene itu dia sebagai koran lokalan sedang berjuang secara finansial dan juga berniat melakukan penawaran saham perdana. Di balik media The Washington Post itu ada dua orang penting yang bernama Kay Graham, yaitu pemilik media tersebut. Jadi dia tuh kayak mewarisi media tersebut dari ayahnya. Ayahnya mewarisinya ke suaminya Kay Graham. Setelah suaminya Kay Graham ini meninggal, suaminya ini mewariskannya ke Kay Graham sendiri. Lalu yang kedua adalah Ben Bradley. Jadi Ben Bradley itu salah satu editor yang eksklusif. Dia tuh mempunyai sikap ambisius untuk merilis berita yang berdampak besar. Nah, ketika tim jurnalis The Post ini menerbitkan salinan dokumen Pentagon yang sama dari milik The Times, Ben Bradley itu mendesak untuk merilisnya secara cepat, tidak ditunda-tunda. Tapi Kay Graham ini harus mengambil keputusan yang sulit di hidupnya. Kay Graham disuruh milih untuk menerbitkan dan mengungkap kebenaran atau menutupi kebenaran itu demi bisnisnya. Tapi di bawah tekanan yang hebat ini, Kay Graham ini sangat hebat. Dia lebih mementingkan kebenaran untuk merilisnya. Jadi dia tuh mempunyai dilema finansial. Ada 3 dilema finansial yang luar biasa bagi Kay Graham. Yang pertama itu ada resiko hukum. Jadi mereka menerbitkan, tapi pemerintah bisa menuntut mereka
dan bisa dipenjara juga. Lalu yang kedua adalah risiko bisnis. Investor IPO bisa menarik diri, yang berarti The Washington Post bisa hancur dan bangkrut. Lalu yang ketiga ada hubungan personal. Dokumen tersebut juga melibatkan salah satu menteri pertahanan yang pada saat itu ikut dalam perang Vietnam yang bernama Bob. Dia itu memang udah sahabatan lama dengan Kay Graham. Lalu di akhir ceritanya The Post keputusan The Post ini memicu solidaritas dari berbagai surat kabar. Jadi surat kabar lain tuh mendukung The Post untuk ikut memberikan dokumen tersebut. Kasus ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Serikat yang bernama Supreme Court. Mahkamah Agung ini memenangkan pihak pers dengan mengatakan bahwa tugas pers adalah melayani masyarakat, bukan penguasa. Lalu film ini diakhiri dengan adegan fiktif yang merujuk pada awal mula skandal Watergate. Skandal berikutnya nanti benar-benar menjatuhkan Presiden Richard Nixon berkat investigasi The Washington Post. Pesan dari film ini tuh adalah sebuah penghormatan kepada kebebasan pers, kebenaran jurnalistik dan investigasi, serta perjalanan seorang wanita yang bernama Kay Graham dalam menemukan suaranya dan kepemimpinannya di dunia yang didominasi oleh pria. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan dalam review film ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.